Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semoga masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Hari ini kita bahas apa cuy? Kita cerita tentang teman kita ya, yang kemarin itu hampir aja mau dipoking. Untung aja banyak ini masih masih selamat ya cuy ya. Aduh, ini bisa menjadikan pembelajaran kita untuk berhati-hati ya saat kita memasuki toko ya, toko perbelanjaan. Jangan sampai kita lupa bayar. Nah ini teman kita ini lupa bayar cuy, karena keasikan nelpon ayang beb kayaknya. Ngakunya sih nelpon ibunya ini. Sembarangan Kaisam, saya nelpon orang tua saya Kaisam. Cuma itu ya saya fokus gitu. Tahu-tahu cuy, earphone itu, headset tuh, dia itu masuk ke grosir murah yang ada di Samsuibo itu. Nah dia itu baru 2 langkah aja udah ditarik cengkeweng gitu kan. Jadi akhirnya disuruh bayar itu, atau enggak dipoking katanya. Nah yang paling menyedihkan ini mbaknya di foto udah kayak itu buronan gitu kan. Ayo kita bahas, kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Mbak A ini ceritanya libur coy, mau cuti si mbaknya ini. Jadi kayak Sam, saya itu mau beli oleh-oleh ya murah di Samsuipo. Kebetulan kayak Sam, ada temen saya mau nemenin. Jadi si Mbak A sama Bebe ini liburan coy ke Samsuipo. Belanja lah, belanja baju, belanja coklat, belanja tetek bengek gitu kan, ditaruh di tasnya. Nah kebetulan dia juga saya mau beli earphone ya mungkin dia mau listening musik ya kan di pesawat gitu kan. Akhirnya mbaknya ini pergilah ke salah satu toko grosir yang murah ya, mungkin kalian tahu lah ya, yang di exit D belok kiri itu loh cuy, yang ada headset, ada tas, ada alat-alat elektronik yang murah banget itu kan. Nah mbaknya itu kan masuk, itu kan tokonya gede ya cuy ya, kamu masuk di pintu ini terus keluar di pintu sana gitu kan, itu kan gede ya. Kaisem juga pernah masuk ya. Nah itu mungkin grosir-grosir kayak toko handphone pada ngambilnya di situ mungkin ya. Jadi pokoknya exit D2 kalau nggak salah belok kiri itu, di situ ada grosir murah. Nah buat kalian juga yang buat mau servis handphone tuh yang murah tuh ya di Samsuipo itu D2 sebelumnya McDonald itu kan ada reparasi ya handphone. Nah di sebelahnya grosir itu biasanya di situ murah cuy. Untuk dulu kayak Tisam tuh pernah ganti baterai iPhone ya, iPhone 7 waktu dulu itu cuma $200 gitu, murah lah pokoknya. Nah buat kalian yang kesulitan buat servis di situ aja 1 jam juga bisa ditunggu gitu. Nah kebetulan kembali lagi si Mbak ini masuklah dari pintu ini, lihat kan, lihat nggak tahu apa yang mau dibeli. Dia ini sambil telepon keluarganya. Oh iya mak, iya ya kan, dia sambil lihat-lihat gitu kan. Kayak siapa sih kalau misalkan nelpon tuh nggak fokus gitu kan, terlalu terlalu asik buat begibah sama orang tua. Ya syukur alhamdulillah. Nah dia ini sampailah ke ke earphone ya, headset bluetooth itu. Dia pilih cocok ini, ambillah dia itu headset bluetooth itu, taruh di tangannya. Padahal ini di tangannya ya biasa mama rempong kalau habis belanja kan ya, belanjaannya udah ngerembol gitu kan, dia bawa earphone di tangannya, terus dia juga sambil teleponan sama emaknya gitu kan. Udah jalan kan arahnya kan begini ke toko ya. Nah pas keluar itu kan kasirnya kan berjejer kayak gini ya, jadi sebelum keluar itu kalian itu harus bayar dulu di situ. Nah dia itu saking asiknya, dia tuh bawa itu si earphone sama tasnya gerembolan, dia keluar dari toko itu 2 langkah padahal dicengkeweng sama petugasnya. Saya kolai gitu. Akhirnya pas dia itu sadar, kenapa kamu ini mau maling katanya. Wah enggak, saya lupa katanya. Akhirnya kan di situ tuh ditaruh di pojok ya. Terus saya bilang, kamu tuh ada yang liatin nggak? Kayaknya sih banyak Kaisam yang liatin, orang toko itu kan penuh ya. Ya mudah-mudahan aja nggak ada Mbak Indonesia yang videoin saya katanya. Terus kamu diapain sama petugasnya? Difoto kayak suruh bawa earphone-nya sambil difoto sama mereka, nyengir nggak kamu? Takut Kaisam, takut diviralin, terus gimana saya cuti nanti dicekal di bandara gimana ya kan.
Terus kamu diapain aja sama petugas, petugas toko itu. Saya bilang, kenapa kamu ambil ini? Saya nggak ngambil katanya, saya lupa. Saya lagi teleponan sama keluarga. Ini saya bayar. Padahal harga headsetnya itu cuma $59 coy. Dan si mbaknya ini memang bener lupa, ya namanya juga polos ya pas telepon, kayak Tisam juga. Mbaknya ini agak-agak lugu gimana gitu kan. Akhirnya dari toko itu, ya udah kamu bayar ini katanya. Nah, bayarlah pakai duit $100 si mbak itu. Akhirnya dibayar, kembalian yang nggak dikasih katanya, denda. Untung didendanya segitu. Kalau ini masuk hakim, dendanya $500, tapi visanya ya bermasalah. Nggak apa-apa Kak Isam, saya nggak dibalikin. Cuma permasalahannya ini gimana nanti kalau saya dicekal di bandara gimana? Kamu dimintain KTP nggak? Enggak. Dipokingin nggak? Enggak. Ya udah, kali ini kamu bersyukur, selamat, masih selamat. Nah, bukan di situ aja cuy, bukan disuruh bayar aja, tapi si mbak ini juga diminta tasnya itu untuk dibuka. Kayaknya modus-modus takut kita ini pada ngambilin kayaknya ya. Pas dibuka, ya tadi itu habis belanja dari Samsuipo, habis beli belanja oleh-oleh, dan dikiranya mbaknya ngambilin juga nih, ngambilin baju, ngambilin coklat ya kan. Terus ditanya sama pelayannya, ini kamu ambil di mana katanya? Enak aja ambil, saya beli ini, saya mau cuti katanya. Saya itu nggak ngambil. Dan ternyata tidak ada bukti yang yang diambil mbaknya selain headset yang lupa bayar tadi cuy. Jadi ya mungkin di sini kebijakan tokonya juga untuk tidak mempoking, karena mungkin masih memaafkan ya, mbaknya mungkin memang lupa, faktor umur. Faktor kasih kan ngobrol sama keluarga. Ampun mama tua kaplak ini, aduh ya. Akhirnya telepon Kak Isam, wis aman, kamu masih bersyukur ya. Terus mungkin nggak Kak Isam saya dicekal? Enggak, kamu kan nggak dipoking. Kecuali kalau dipoking, ID-mu dicatat ya kan, terus pemilik tokonya ini tidak terima, mengkasuskan, yo kamu kena loh sampai hakim ya, visa kamu ya bermasalah. Nah, apakah ada kasusnya? Banyak. Ayo kita bahas. Inilah ya, kadang pernah ya Kak Isam bahas, mbaknya beli daging lupa bayar, padahal mbaknya tuh ada $1000 di dompet. Karena memang dia lupa. Ini kesalahan kasirnya, padahal kasirnya nggak ngetut, pas keluar itu bunyi. Terus padahal dia ini bawa duitnya sama majikannya ini mau masak steak itu loh. Kalian ingat kan kasus itu? Nah, majikannya mau masak steak, ada uang, polisinya juga ngomong ini Cece ada uang kok. Tapi kasirnya itu, pihak perusahaannya itu nggak terima cuy. Akhirnya dia masuk hakim dan di fatcin $500. Ya visanya bermasalah. Tapi karena majikannya itu menjamin si mbaknya ini Cece nggak ada masalah kok, karena lupa aja. Tapi karena pemilik toko ini tidak terima, yo kena juga. Nah, kebetulan mbaknya yang tadi ngambil handsfree, bukan ngambil, lupa bayar handsfree ya tadi ya, lupa bayar headset. Itu kan tidak dipoking dan tidak dicatat ID-nya ya, ini masih aman. Jadi ibaratnya jalur damai kemarin itu. Bersyukur ya mbak. Nah, wes balik aja sana cuti, nggak jadi masalah. Cuma ini tegurannya untuk teman kita, hati-hati ya, jangan sampai karena kita terlalu asik telepon, kita lupa barang yang kita ambil ini belum dibayar. Yang nggak tahu Kak Isam, orang pikiran saya lagi kosong. Susah sih ya cuy, kalau pelupa itu ya susah. Gimana caranya ya, cuma kita untuk hati-hati aja. Nah itu tuh cerita mbaknya yang lupa bayar headset di grosir Samsuipo. Untung si pemilik tokonya tidak mengkasuskan ya, cuma hanya mengambil foto aja. Terus Kak Isam gimana dengan foto saya? Takutnya diviralin kayak Isam. Ya enggak kan, kamu sudah bayar. Dia memfoto itu supaya untuk efek kamu itu ketakutan, ya kan? Karena kamu ada uang dan kamu membayar, ya udah selesai, nggak akan dipasang juga. Kecuali kamu kenyataannya tidak bayar, ya baru pihak toko itu pasti akan mempoking, terus mewarning kepada teman-teman yang lainnya. Ya, nah ini ambil pembelajarannya ya cuy ya, jangan sampai ID kita tercatat dikarenakan kita lupa karena urusan kita sendiri. Nah mungkin itu sharing Kak Isam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah lupa bayar nggak sih? Coba kasih tahu Kak Isam. Bye bye.